mulai dari sebuah mimpi. Waktu saya SMP, sering nginap di rumah kakek nenek saya di Citra Garden 2. Saya senang sekali karena waktu kecil, saya bermain di taman, main sepeda, bermain bola, dengan banyak teman di sana, so fun gitu, so excited gitu. Terus pas saya pulang ke rumah saya lihat, loh kok rumah saya nggak sebagus Citra gitu. Ya merubah sesuatu yang tanah kosong ataupun nggak ada, itu menjadi ada dengan mimpi dia. Makanya saya terinspirasi, punya mimpi, saya mau menjadi perusahaan pengembang nomor 1 untuk perumahan di Indonesia. Mengejar mimpi itu tidak mudah. Suatu keadaan di mana ada kerusuhan 98. Keluarga saya bangkrut total dan saya dikejar-kejar oleh rentenir sampai di depan rumah, digedor-gedor, maksa harus bayar utang dan sebagainya. Sedangkan ekspektasi terhadap anak laki-laki pastinya sangat tinggi untuk di keluarga Tionghoa. Memang dari kecil sudah diajarkan lebih ke arah grade oriented. Jadi semua dihitung atau diatur dengan nilai-nilai yang ada di sekolah, di kampus. Gue dibesarkan dari keluarga yang demokrasi ya, demokratis maksudnya. Jadi gue bisa punya juga kepercayaan diri untuk bisa memilih dan salah dan belajar. Disiplin dan keras. Dan mungkin saat SMA, saya pun kesel. Saya pun benci melakukan hal tersebut. Dan kembali lagi juga ke kerjaan, semua pokoknya dihitung-hitung ke hal yang menurut saya ya pokoknya profit. Gue pernah nggak naik kelas, dan disitulah turning point gue merasa bersyukur sampai sekarang justru. Kan saya dilatih seperti itu. Itu yang menjadikan saya sekarang kuat menghadapi segala tantangan. Awal mula itu saya naik motor. Saya naik motor dari Tangerang sampai ke Sunter, ke Bekasi, sampai ke Kerawang saya pernah naik motor hanya untuk kerja. Gue merasa nggak kekurangan karena banyak privilege yang gue punya dalam kehidupan gue selama masa muda sampai kuliah, bahkan sampai sekarang sebenarnya. Sebetulnya saya nggak punya uang untuk memulai bisnis ini. Apa sih anak baru lulus, uang dari mana gitu kan? Ibaratnya untuk uang bulanan aja gue harus kerja gitu kan, gaji S1 baru lulus first graduate itu uang saya baru cuma 3 juta ya. 3 juta per bulan. Ya gimana mau mulai bisnis developer? Karena saya tahu juga setelah saya lulus SMA bakal meneruskan bisnis keluarga. Nah, zaman Presiden SBY itu bisnis properti sangat bergairah sekali zaman-zaman itu. Jadi saya ambil keputusan, saya bantu orang tua. Kebetulan orang tua pun punya modal. Kita garap banyak proyek ruko waktu itu. Nggak lama setelah bekerja, saya berhenti, saya merintis usaha. Saya disuruh ikut seminar properti. Itu kayak kesempatan yang saya tunggu-tunggu. Jadi saya mulai itu dari apa yang saya bisa, bukan dari apa yang saya nggak bisa. Apa yang saya bisa itu apa? Saya buka koran, saya telepon satu-satu, di koran Kompas waktu itu, tanah yang dijual atau daerah-daerah tanah bangunan yang dijual. Saya telepon satu-satu. Dan hampir setiap hari saya ke sana untuk lihat tanahnya. Nah, sampai suatu ketika setelah ratusan tanah yang sudah kita lihat dan sudah kita hitung, itu pun ditolak oleh mentor saya waktu itu, Pandangan Simanu Khalid, itu nolak banyak tanah, proposal developer itu ditolak banyak sekali. Akhirnya dapat satu. Jadi ibaratnya itu kayak mencari jarum emas di antara tumpukan jerami. Dan itu orang yang lagi jual waktu itu BU dan harus segera dilunaskan dalam waktu 1 bulan. Jadi hal yang pertama saya lakukan waktu itu ada tindakan gila. Yaitu apa? Saya minjem uang kepada saudara, kepada keluarga besar lah. Itu sedih banget sih sebetulnya. Gue bisa bilang Cilegon Hills ini mungkin by accident ya. Karena gue sudah gagal di F&B, gue merasa malu sama bokap gue karena habis sekian ratus juta di sana dan belum menghasilkan. Dan ternyata nggak segampang itu berbisnis. Nah, pada saat yang sama,
bokap gue nawarin, mau nggak ada peluang dengan murid-murid di Panangian School, yaitu dengan Hendo dan William, untuk sama-sama kerjain proyek di Cilegon. Kebetulan saya kenal Pak Hendo dari Panangian School of Property. Saya ngobrol-ngobrol, saya pikir setelah proyek ruko di Ciledug ini beres, apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng nih. Saya juga rasanya tidak bisa lama-lama kerja sama orang tua. Saya mau coba tantangan di luar sana lah, dan juga mau membuktikan ke orang tua kalau saya juga sebenarnya mampu nih berdiri sendiri, dan saya juga mampu mendirikan perusahaan dari awal, ngurusin semua dari awal tanpa bantuan orang tua sama sekali. Saya pengen buat perumahan itu yang bisa punya kenangan bagi anak-anak yang tinggal di sana. Gitu. Itu yang menginspirasi saya. Ya kan, makanya situlah kita buat Cilegon Hills. Biarpun juga dengan sulit ya. Akhirnya kita nemu tanah di Cilegon. Awal-awal itu kita mulai dengan tanah 2,6 hektar. Bagaimana apa yang kita mimpikan dari tanah kosong menjadi sebuah perumahan. Nah, ini menurut saya ini salah satu tantangan dari perusahaan kita sendiri sih. Karena dari awal bukannya langsung ada uang, langsung kita bisa bekerja. Dari awal pun juga keuangan terbatas, dan kita juga harus presentasi ke banyak orang untuk meyakinkan orang bagaimana orang mau menanamkan uangnya di perusahaan kita. Betul-betul nggak mudah untuk mengerjakan sesuatu yang kita nggak passionate. Tentunya tantangannya banyak, karena ini pekerjaan pertama gue sebagai profesional juga di sini. Nggak mudah buat gue untuk adjust dengan ritme perusahaan ini, ritme profesionalism di sini, dan itu sendiri menjadi hambatan-hambatan emosional gue ya selama gue menjalani proyek ini di 3 tahun terakhir. Tantangannya perusahaan kecil ya itu memang underpaid. Besar harapan gue untuk melihat perusahaan ini betul-betul bisa mensejahterakan timnya. Dengan adanya uang itu satu hal, tapi mendirikan perusahaan untuk bisa running dengan kerjasama yang baik, dengan aturan yang ada, job desk setiap masing-masing divisi lengkap, menurut saya itu tantangan paling berat sih yang kita alami sejauh ini. Waktu dipercayakan rekan kerja itu bergabung pada kita, itu beban berat sih. Karena ketika ambil keputusan, ya kan, meyakinkan mereka untuk mimpi kita, itu sama sekali nggak gampang buat gua untuk menjadi orang yang di look up to, menjadi contoh, menjadi orang yang berhati besar untuk bisa maafin orang lain, karena lebih makan hati jadi pemimpin dibanding yang dipimpin. Udah jelas itu ya. Seperti apa ya, kita berdiri di sebuah tali antar 2 gedung tinggi, kita berjalan di tengah-tengahnya. Apa sih leadership itu? Leadership itulah adalah nggak double standard. Hidupi apa yang kamu bilang gitu. Semakin vulnerable kita di depan tim yang kita pimpin, semakin respect dia terhadap kita. Karena kita betul tampil menunjukkan sisi lemah kita, menunjukkan sisi ringkih kita. Saya baru merasa perusahaan ini berjalan ke arah yang sudah mulai bisa enak ini juga sebenarnya mungkin baru 6 bulan terakhir ini sih. Sebelum-sebelumnya ya challenge-nya banyak banget. Gue rasanya udah bukan 3 tahun ya menjalani proyek ini ya, mungkin lebih rasanya gitu. Keberuntungan gue adalah gue dipercayakan untuk pegang sales dan marketing yang awalnya gue bingung. Dan gue nggak tahu sama sekali bagaimana jadi pemimpin. Semua juga ya berdasarkan knowledge kita masing-masing tanpa ada kita nanya si ini dan si itu. Adalah memimpin orang yang jauh lebih berpengalaman dan lebih tua dari gue. Yang ada di tim gue, nggak gampang itu. Tantangan terberat ini ujung-ujungnya akan beres karena kerja sama tim yang solid dan saling mau mengerti satu sama lain sih. Berbicara tentang 3 tahun perjalanan Cilegon Hills sampai pada titik sekarang, sudah hampir habis proyeknya. Cilegon Hills sekarang yang sudah ada gerbang, sudah banyak rumah, taman sudah mulai terbangun, itu kayak ada sebuah rasa kesenangan tersendiri di sana.
itu membuat gue menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih lega bahwa ternyata apa yang gue lakuin berbuah manis. Kita sudah bisa membeli tanah lagi, ekspansi perusahaan ini dengan uang perputaran uang yang ada. Saya di dalam tim ini, apa ya? Saya cuma seorang pemimpi. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil, hanya diperlukan sebuah mimpi. Dan mimpi itu hal yang paling mudah dan paling murah untuk bisa kita lakukan. Kalau saya memposisikan diri saya lebih ke arah mediator mungkin ya. Mungkin saya bukan aktor utama sih di perusahaan ini, cuman saya di sini berusaha sebagai penjembatan. Pak Hendo ini idenya brilian sekali dan sering sekali out of the box. Tetapi gagasan-gagasan tadi, ide-ide tadi tidak bisa berdiri sendirian tanpa ide itu dieksekusi betul-betul dengan baik di lapangan. Menjadi sebuah event nyata di lapangan. Menjadi sebuah program nyata di lapangan. Ide-ide tadi hanya bisa menjadi gagasan aja yang habis itu lewat dimakan waktu kalau tidak dieksekusi dengan baik. Di tengah semua tantangan yang sulit gitu ya. Yang pertama jauh, karena kita PP 160 kilo. Kebetulan gue tinggal di Karawaci, jadi one trip aja tuh 160 kilo, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dulu balik lagi ya, nggak mudah menjalani sesuatu yang gue nggak passionate about gitu. Bisnis itu kan nggak, orang melihat bisnis itu sebagai satu whole, padahal nggak. Banyak banget parts dalam bisnis itu gitu loh. Artinya banyak bagian, kebetulan gue pegang bagian marketing dan sales, dan ternyata gue suka memaksa gue untuk engage dengan orang, membangun tim, meyakinkan tim, menyemangati tim. Nah, di bagian itulah gue suka. Jadi kalau menurut saya sih kita nggak bisa memaksakan kehendak kita ke orang lain. Tiap orang itu pasti punya opini yang berbeda-beda. Jadi menurut saya challenge-nya bagaimana kita bisa opini yang berbeda-beda ini kita jadikan satu suara dan kita bisa move forward dengan ya suara itu. Saya cukup beruntung sih di dalam perusahaan ini, saya bisa ketemu teman-teman, partner-partner yang bisa saling mendukung satu sama lain dan punya background-nya masing-masing untuk bisa ngelengkapin di perusahaan ini. Saya rasa ya bisalah kita. Buktinya sejauh ini kita selalu ke arah yang lebih baik kan. Kerja keras itu nggak pernah bohong, sehingga someday dengan hasil kerja keras saya, keluarga saya tidak mengalami yang namanya kesusahan ataupun kurang sejahtera. Hasil kerja keras lu, hasil sakit hati lu ngeliat keluarga lu bermain, tersenyum, sejahtera, kayak pengorbanan lu akan kerja keras itu nggak ada apa-apanya dibanding senyum seorang istri, senyum seorang anak. Itu yang paling berharga, itulah keluarga. Jadi omongan di meja makan ketika bokap gue hari Minggu itu nggak pernah mengenai bisnis. Itu hanya betul-betul sekilas gitu. Tapi kehidupan itu mengenai hidup seorang laki-laki dan hidup dengan keluarga. Jadi bokap gue juga menanamkan nilai family man dalam diri gue dan itu melekat sampai pada hari ini. Keluarga itu adalah hal yang paling berharga. Arti keluarga ke saya adalah segalanya. Tim itu sudah lebih dari rekan kerja buat gue. Jadi gue selalu transparan 100% sama tim gue. Jadi gue merasa tim itu tanggung jawab. Kalau ada perspektif-perspektif yang gue punya daripada mereka, itu yang harus gue bagi. Apa yang membuat gue juga ingin tetap di Cilegon Hills? Mungkin itu pertanyaan lebih baik ya. Karena gue masih percaya dengan mimpinya Ko Hendo, itu dia. Saya tidak mau rekan-rekan kerja saya mengalami apa yang saya alami, baik rekan kerja saya maupun keluarganya. Makanya saya fokus kepada mereka untuk mereka berkembang. Memberikan nilai kepada tim yang dipimpin, memberikan knowledge, memberikan perspektif baru,
bertumbuh bersama. Kenapa? Tantangan ke depan itu tidak mudah. Tidak akan lebih mudah dibanding tahun lalu, hari lalu. Tantangan ke depan pasti lebih sulit. Dan kita semua punya satu visi yang sama, kita mau membawa perusahaan ini ke arah yang lebih baik. Itu nggak hanya statement kita, supaya itu bisa menjadi nyata, bukan menjadi kalimat statement belaka gitu. Apa yang kita tabur sekarang dengan kerja keras, pasti kita akan menuai hasilnya, akan berhasil bersama dan kita akan sejahtera bersama. Let's go beyond.